Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu setia di ketiga channel kita, Ekstrim Movie, Ilo Bercerita, dan Ilo Ekstrim ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan ya. Berarti sudah part ke-10. Wow, semakin seru aja nih. Ngiprik Kete part ke-10. Kisah dari Restu Wiratmaja ini memang sangat menggelitik, panjang. Terus terang ini adalah kisah terpanjang yang pernah kami bawakan ya. Dan tapi seru banget sih ya, di lain sisi seru banget. Dan kayaknya kita nggak tahu nih apa yang terjadi di part ke-10 ini. Dan kita akan coba meringkas, semoga semakin cepat selesai ya teman-teman ya. Dan tidak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam part 10 ini. Dan sebelum kita masuk, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang baru bertemu, halo. Jangan lupa diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya di jam 1 siang. Oke, langsung saja. Mode horor on. Sosok-sosok penghuni alas wingit bermunculan di rumah Mas Arto. Pengusiran yang dilakukan oleh para warga pun akhirnya dituruti oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro. Mereka memilih untuk pergi dari desa tersebut untuk menghindari pertumpahan darah yang bisa saja terjadi karena hasutan yang dilakukan oleh sesepuh desa tersebut. Di hari itu juga, Bapak dan Raden Kuncoro mencari sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan tempat singgah atau mungkin tempat menetap mereka selamanya. Dalam hati Bapak, ia berkeinginan untuk menyelamatkan para warga yang masih terpasung di desa tersebut. Namun apa daya, sesepuh itu memiliki kuasa yang tiada bandingnya. Ia mampu memperalat warga desa demi kebutuhannya dan menjadikannya sebuah boneka untuk menuruti segala kemauannya. Desa Laswingit, desa yang berdiri di atas keberadaan banyak dedemit yang masih liar dan sering dijadikan sebagai wadah untuk kejahatan orang-orang yang memiliki banyak ambisi. Setelah Bapak dan juga Raden Kuncoro meninggalkan desa tersebut, para warga yang memang masih menempati desa itu pun hanya tertunduk lesu. Harapannya hancur, kehidupan mereka kembali tidak tenang, akan banyak lagi korban yang berjatuhan. Terlebih, semuanya bergantung kepada sesepuh dan juga salah seorang yang belum diketahui nama dan perawakannya dengan jelas. Sesepuh desa itu sendiri ternyata menganut kepercayaan terhadap sesembahan kepada alam dan juga makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ia pun juga sering melakukan ritual di hari-hari tertentu untuk mengambil tumbal jika waktu telah tiba. Saat bulan purnama mulai naik dan berwarna sedikit kemerahan cahayanya, sesepuh itu akan mengambil seekor anak kambing untuk dijadikan seserahan. Ia akan menebas kepala kambing itu lalu meminum darahnya hingga tidak tersisa lagi tetesan terakhir. Barulah tahapan terakhir yang nanti akan dilakukan oleh sesepuh tersebut, yaitu melukai tangannya untuk memanggil nyai yang disebut-sebut sebagai penunggu dari hutan alas wingit itu sendiri. Jika nyai sudah muncul, maka dilakukanlah kesepakatan dan juga perjanjian tertentu. Biasanya jika ada salah seorang warga yang memang sudah dijadikan sebagai target tumbal berikutnya, alam akan menyaksikannya dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh sesepuh itu sendiri. Terlepas dari keberhasilan ritual yang dijalankan, alam sendirilah yang akan menunjukkan pertanda-pertanda yang mengerikan seperti kematian puluhan burung walet dan lain sebagainya. 1 bulan kemudian, sudah 1 bulan lamanya Bapak dan juga Raden Kuncoro pergi meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua sebenarnya ingin kembali lagi ke sana untuk sekedar mengetahui apa yang sudah terjadi selama 1 bulan berlalu lamanya tidak ada kabar. Akan tetapi, ibu melarang kepergian Bapak dan juga Raden Kuncoro untuk kembali menuju ke desa tersebut.
Ia seperti memiliki firasat yang tidak baik di saat Bapak dan juga Raden Kuncoro pergi ke desa itu lagi. "Pak, tolong Pak, jangan kembali ke sana," pinta ibu. "Bu, aku dan juga Mas Kuncoro itu ingin menyelamatkan orang-orang yang berada di desa Alaswingit itu. Karena kalau tidak ditolong, mereka akan menjadi korban berikutnya, Bu. Jelas Bapak." Ibu pun menggenggam erat tangan Bapak. Tampaknya ibu merasa khawatir dengan keadaan Bapak dan juga Raden Kuncoro jika mereka berdua nekat kembali desa tersebut. "Aku merasakan firasat buruk jika Bapak pergi ke sana. Ingat Pak, ini malam purnama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di desa itu." "Bu, aku akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya apa sih yang akan Bapak lakukan?" Bapak pun lalu mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian dari Kang Waris saat masih berada di rumah keluarga Ningrat. Tampaknya Kang Waris telah mempersiapkan ini semua untuk menjadikan Bapak lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah. Malam purnama yang disebutkan oleh ibu adalah malam di mana sesepuh itu akan melakukan ritual. Di malam itu, sesepuh akan melakukan seserahan kepada Nyai yang menjadi panutannya untuk mengabulkan segala permintaan yang ia inginkan. Tangan ibu perlahan melemas. Bapak pun tidak bisa melepaskan apa yang ingin membuatnya tenang, yaitu menolong para warga yang berada di desa tersebut. Bapak tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi karena kesalahan dirinya yang terlambat untuk memberikan pertolongan. Senyum manis Bapak mengakhiri pertemuan di hari itu. Bapak dan Raden Kuncoro pun bersikukuh untuk kembali ke desa Alaswingit dengan tujuan menghentikan sesepuh tersebut dan juga menyelamatkan para warga yang masih berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya berangkat tepat di saat matahari akan tenggelam. Riuh angin sore hari membuat perjalanan keduanya pun sedikit terganggu. Biasanya angin sekencang ini akan terjadi tepat di pertengahan tahun. Namun nyatanya angin yang berhembus sedikit kencang ini sudah lahir di awal tahun. Tubuh keduanya pun terus menerobos masuk hingga menemui sebuah petilasan yang melambangkan sebagai batas desa mereka untuk menuju ke desa Alaswingit. Tampaknya Bapak pun baru menyadari jika desa Alaswingit sendiri bukanlah desa biasa yang sering dilalui oleh orang-orang. Kita sudah sampai. Malam ini adalah malam ritual dari sesepuh desa itu. Jika kita bisa menghentikannya, maka semua warga akan selamat dan kita bisa kembali lagi ke desa ini. Mereka berdua pun memasuki desa tersebut sembari mengucapkan kalimat basmalah. Belum ada tanda-tanda dari kehadiran para warga yang berlalu lalang di sana. Namun Bapak dan juga Raden Kuncoro berniat menyamar agar tidak diketahui oleh para warga yang mungkin saja mengenalinya. Keduanya pun lalu menuju ke sebuah warung dengan mengenakan penutup mulut dan pengikat kepala. Keduanya tampak seperti seorang musafir yang tengah tersesat dan butuh penunjuk jalan. Dan saat keduanya tiba di warung tersebut, mereka berdua melihat beberapa warga yang sedang bersantai sembari menyantap wedang dan merokok di sana. "Bu, pesan kopi 2," ucap Bapak. Anehnya, saat Bapak mengucapkan kalimat itu, orang-orang yang berada di sana keheranan. Mereka seperti tampak asing melihat dua orang yang mulutnya ditutup menggunakan kain dan bagian dahinya diikatkan sebuah ikat kepala berwarna hitam. Tak lama kemudian, 2 gelas kopi panas pun diantarkan oleh si pemilik warung tersebut. Ia menyuguhkannya tepat di depan Bapak. Para warga yang masih berduduk santai di tempat itu pun masih memperhatikan gerak-gerik Bapak dan juga Raden Kuncoro. Ya, mereka seperti penasaran dari dua orang asing yang memasuki desanya dengan pakaian yang sedikit nyeleneh. Dan saat dimana Bapak ingin menyeruput kopi tersebut, ia pun kemudian membuka penutup mulutnya dan berusaha untuk sebisa mungkin tenang. Takutnya, jika wajah dan ekspresi Bapak terlihat gugup dan mencurigakan, para warga di warung tersebut tentu saja akan mengenalinya dengan cepat. Seruputan pertama kopi tersebut telah Bapak minum. Para warga masih terus memandangi Bapak dan juga Raden Kuncoro. Wajah mereka awalnya sangat penasaran, namun lama-kelamaan mereka pun kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sedangkan Raden Kuncoro
Ia hanya terdiam sembari memegangi kopi di tangan kanannya sambil menatap bapak. Raden Kuncoro pun tampak gugup di saat para warga selalu memperhatikan mereka. "Mas, aman kan?" "Aman." Raden Kuncoro pun menyeruput kopi tersebut tanpa rasa takut di saat dirinya kembali ditatap dengan tatapan tajam dari orang-orang yang berada di warung. Sampai akhirnya, ketika waktu surup telah tiba, para warga pun bergegas meninggalkan warung. "Ayo, cepat pulang. Sekarang purnama." Ibu pemilik warung itu juga meminta kepada bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera menghabiskan kopinya. "Pak, cepat habiskan kopinya. Sebentar lagi purnama muncul," ucap ibu pemilik warung itu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, Bu? Kok para warga seperti ketakutan dengan kedatangan bulan purnama?" tanya bapak sembari menyeruput kopi dengan cepat. Ibu warung itu pun tidak berkata apa-apa, justru ia meminta kepada bapak dan juga Raden Kuncoro untuk segera menghabiskan kopinya. Karena ibu warung itu tidak ingin menjawab, akhirnya bapak dan Raden Kuncoro pun segera mencari musola untuk beristirahat, dan mereka pun sengaja mencari musola agar mereka bisa beristirahat sembari mencari waktu yang tepat untuk membasmi sesepuh itu. Selama bapak dan Raden Kuncoro menyusuri rumah-rumah warga, kala itu mereka berdua juga merasakan ketakutan yang sama seperti yang para warga takutkan. Suhu di waktu maghrib benar-benar berubah. Rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang mereka membuat keduanya segera mencari tempat untuk beristirahat. Belum lagi desiran angin yang tampak aneh seperti bukan angin pada umumnya. Malam itu, desa Alas Wingit benar-benar sepi dan tidak ada pencahayaan kecuali obor yang menyala di depan rumah masing-masing. Setelah mereka berdua berkeliling untuk mencari musola, akhirnya mereka pun menemukan sebuah musola yang letaknya sedikit jauh dari rumah mereka yang dulu. Karena bapak dan Raden Kuncoro tidak banyak berbuat apa-apa, yang terjadi adalah mereka sendiri tidak memahami lokasi ataupun tempat-tempat yang ada di desa. Yang mereka ingat hanyalah Alas Wingit yang berada di belakang rumah mereka, dan itu adalah satu-satunya tempat yang mereka ketahui. Purnama kini sudah naik ke wajah langit. Sentuhan warna dan cahayanya menerangi kegelapan malam. Putih dan merah yang tercampur menjadi satu. Kedua warna itu menjadikan bulan purnama malam ini memberikan arti dan makna tertentu. Bapak dan juga Raden Kuncoro pun terus terjaga. Mereka selalu waspada jangan sampai ada korban selanjutnya yang tentu saja akan membuat mereka semua terhenti sampai di sini. Prioritas mereka adalah para warga dan mencegah ritual dari sesepuh itu terjadi. Namun mereka berdua lupa jika ada salah seorang lagi yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya dan siapa dia sebenarnya. Dengan hal semacam itu, Bapak kira menarik pelatuk di atas senjata yang mematikan memang diperlukan jika nanti ada salah seorang warga yang mencurigakan dan benar-benar ingin menggagalkan rencananya. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang selama ini berada di balik layar itu sendiri. Jam kala itu menunjukkan pukul 10 malam. Bapak dan juga Raden Kuncoro pun masih memperhatikan rumah-rumah warga. Mereka berdua belum mengetahui apapun atau merasakan apapun yang terjadi pada waktu itu juga. Hanya saja mereka berdua tampak sedikit curiga dengan sesuatu yang kala itu berada di salah seorang rumah warga. Bapak dan Raden Kuncoro menyadari jika ada yang tidak beres. Dengan sesosok bayangan hitam dengan mata yang merah menyala sedang menengok ke arah kanan dan kiri. Kecurigaan itu pun semakin membesar ketika sesepuh desa itu keluar tepat di saat bayangan hitam itu mundur ke arah belakang. Sesepuh desa itu membawa sesuatu yang berada di tangannya. Keyakinan Bapak pun semakin menguat ketika seperti ada tetesan air yang berjatuhan secara perlahan di tanah. "Itu kepala kambing," ucap Bapak kepada Raden Kuncoro. "Kepala kambing? Untuk apa?" "Ritual kali ini akan menggunakan kepala kambing." "Loh, bukannya kemarin-kemarin menggunakan tubuh bayi dan juga manusia?" Bapak pun hanya terdiam. Ia masih fokus dengan apa yang berada di hadapannya kali ini. Tampaknya bayangan hitam itu menjadi pelengkap dari sesepuh desa agar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di saat itu juga.
Bapak tertegun saat itu. Ia pun menyadari jika sesepuh itu benar-benar selangkah lebih maju dibanding pemikiran dan langkah yang telah lama ia perhitungkan. Sembari menatap, sesepuh itu pun berjalan menuju ke alas wingit. Bapak dan Raden Kuncoro pun segera membuntuti dari belakang. Tidak ada waktu lagi. Ketika purnama berada tepat di atas kepala, maka ritual itu akan dimulai dengan sendirinya. Saat Bapak dan juga Raden Kuncoro mulai mendekat ke arah alas wingit, Bapak dan Raden Kuncoro terkejut ketika mendengar suara orang yang sedang menyenandungkan sesuatu. Suaranya seperti berubah penghormatan kepada sesepuh itu karena telah mendatangi alas wingit. Ada yang membedakan di saat di mana Bapak dan juga Raden Kuncoro mulai memperhatikan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Saat di mana sesepuh itu mulai menuju ke salah satu pohon yang ada di sana, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah puluhan sosok dengan pakaian yang sangat menyeramkan. Rata-rata mereka mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan lusuh keadaannya. Wajah mereka tidak ada yang jelas. Tidak lama kemudian, saat di mana bulan sudah sedikit lagi berada tepat di atas kepala, tiba-tiba kedua tangan dari sesepuh itu mengambil sesuatu dari karung. Dan benar, benda yang berada di dalam karung tersebut adalah kepala kambing yang ia dapatkan untuk menjalani ritual. Perlahan, kepala kambing itu pun ia arahkan ke atas, tetesan demi tetesan membasahi wajahnya. Ia pun nampak senang tatkala darah itu mulai mengalir dan masuk perlahan ke mulutnya. Sosok-sosok yang berada di sekitarnya pun perlahan mendekat. Mereka kemudian menundukkan tubuhnya seolah-olah tuan mereka sedang berada di hadapannya. Tunduklah, tunduklah semua para demit di alas wingit. Aku akan menjadi orang hebat yang tidak terkalahkan. Aku akan bangkitkan Nyai agar bisa memberikan kekuatan lebih kepadaku. Tangan Bapak kala itu sudah mulai gatal. Ia ingin sekali mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian Kang Waris agar bisa membatalkan hal tersebut. Akan tetapi saat Bapak ingin keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba ada sebuah pisau yang menancap tepat di atas kepala sesepuh desa tersebut. Ya, pisau itu berasal dari arah belakang mereka dan tentu saja ini sangatlah aneh dan juga mengerikan. Sesepuh itu teriak kesakitan. Ia pun kemudian menarik pisau yang tertancap di kepalanya hingga membuat darah segar mengalir dengan deras. Ia pun berteriak kesakitan sembari mencela, mengumpat, memaki orang yang baru saja melemparkan pisau tepat di kepalanya. Bajingan! Siapa? Tidak lama kemudian, Bapak dan Raden Kuncoro pun merasakan hawa membunuh yang sangat besar. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, ketakutan yang menjadikan tubuh keduanya seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah dari orang tersebut dibarengi dengan tepuk tangan yang dibuat secara perlahan. Bagus, bagus. Jadi Simbah itu mau menjalani ritual ini agar menjadi orang yang kuat, kan? Dan benar saja, hal itu akan terjadi. Pria itu pun mendekati Simbah sembari menahan rasa sakit. Dinginnya bahasa dan cara pria itu berbicara menjadikan ia sangat misterius. Mas, bukannya orang itu? Iya benar, dia adalah orang yang sudah kita cari. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mas? Bapak pun masih berpikir sejenak. Ia pun tidak terburu-buru karena memang berbeda. Setelah dimana Bapak mulai menyadari sedikit demi sedikit terkait teka-teki ritual tersebut, ia pun berencana untuk menusuk pria misterius itu dari arah belakang. Namun, tindakan yang dilakukan pria misterius itu kepada sesepuh merupakan pilihan yang tepat. Ia kemudian menarik paksa kepala kambing itu, lalu ia arahkan kepala kambing itu ke atas hingga membuat darahnya mengalir hingga masuk ke dalam mulut. Tidak berselang lama, pria misterius itu pun akhirnya meminta pertolongan kepada penunggu dari alas wingit yang sangat ditakuti oleh sosok warga. Sosok itu adalah Nyai. Pria itu pun mengundang Nyai dan meminta sesuatu darinya. Nyai, aku datang.
Akulah orang yang melakukan ini semua. Setelah pria itu mengucapkan hal yang mengerikan, tiba-tiba sesepuh itu pun berusaha untuk menggagalkan ritual. Ternyata pria misterius itu berkhianat. Ia lebih tahu dulu terkait rencana-rencana yang ingin dijalankan oleh sesepuh desa itu demi kepentingan dirinya semata. Dengan menggagalkan ritual itu sendiri, maka keuntungan pun berpihak kepada pria misterius itu sendiri. Setelah kedua tangannya diangkat, tiba-tiba dari semak belukar muncullah sesosok yang sudah ditunggu kehadirannya. Ya, sosok Nyai. Dengan tubuh yang sedikit besar dan tinggi, lalu rambutnya yang panjang membuat sosok tersebut sangat-sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, sosok itu pun menarik paksa tubuh sesepuh itu. Ia bermaksud untuk menjadikan sesepuh desa itu sebagai tumbal dari ritual ini. Teriakan demi teriakan pun terus digaungkan oleh sesepuh desa itu hingga tubuhnya pun ditarik untuk menuju ke semak belukar. Tampaknya sesepuh itu sudah dijebak oleh pria misterius tadi. Teriakannya kini semakin menghilang. Sepertinya pria misterius itu sudah tahu langkah selanjutnya dari sesepuh itu sendiri. Dan tidak berselang lama, pria misterius itu pun menghilang di saat kabut menutupi pandangan mereka. Bapak dan juga Raden Kuncoro pun segera meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua tidak berkeinginan untuk menanggung resiko semacam ini itu. Alhasil, mereka pun segera pergi dari desa malam itu juga. Bapak dan juga Raden Kuncoro telah mengetahui siapa pelakunya. Ya, pelakunya adalah orang yang berada di belakang dari sesepuh desa. Dengan begini, Bapak dan juga Raden Kuncoro pun berkeinginan untuk meninggalkan desa. Mereka akhirnya paham mengapa Alas Wingit sendiri sangat mengerikan dan dijadikan sebagai tempat penumbalan. Itu dikarenakan masih ada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia seperti ini dan membanggakan apa yang dimilikinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Kematian dari sesepuh di desa tersebut penuh dengan kebingungan para warga. Mereka sangat terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumuran penuh darah dan juga beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentuk cakaran. Semua diam dan terbungkam. Tidak ada yang ingin campur akan kematian dari sesepuh desa itu sendiri. Para warga menyebut sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo. Dia adalah orang pertama yang menempati Alas Wingit bersamaan dengan seorang anaknya yang menurut para warga, anaknya tersebut menghilang saat sedang bermain di sekitaran Alas Wingit. Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni Alas Wingit dan tentunya alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya adalah karena ini bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri agar anaknya bisa kembali lagi ke alam manusia. Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tidak ada para warga yang mau memandikan, mengkafani atau mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka pun hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya, para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan kepada Mbah Jayo. Namun, para warga memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang sangat buruk itu. Mereka pun tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo. Dan semenjak kematian Mbah Jayo, kehidupan di desa tersebut kini menjadi aman. Para warga pun bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor yang beredar terkait Alas Wingit. Mereka pun hidup secara damai tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari Alas Wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian yang sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta kepada Raden Kuncoro beserta dengan yang lainnya untuk kembali. Awalnya, mereka semua tidak setuju. Alasannya adalah karena desa tersebut sudah bukan lagi tempat yang sekiranya memberikan hak kehidupan yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan. Namun, Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian Mbah Jayo, para warga pun sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa tersebut. Semakin ditekan,
Ibu, Raden Kuncoro dan istrinya pun semakin ragu. Mereka bertiga seperti tidak sepakat atas keputusan tiba-tiba yang diambil oleh bapak untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin bapak lupa terkait salah seorang di balik tragedi kematian Bajayo, pria misterius itu. Dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian dari Mbak Jayo. Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba pada waktunya? Bapak pun kembali menegaskan kepada ibu, Raden Kuncoro dan juga istrinya, kita memang belum tahu siapa pelaku itu. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa itu. Jelas bapak. Maksud Mas Harto? Tanya Raden Kuncoro. Jika dia memang seorang warga dari desa tersebut, ya tentunya dia akan kesulitan. Karena desa tersebut semakin hari akan semakin banyak pendatang. Nah, rumor dari Alas Wingit juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kuncoro pun mengangguk paham, ia mengerti apa yang dimaksud oleh bapak terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh pria misterius tersebut setelah kematian Bajayo. Kita harus segera menempati tempat di desa tersebut. Ingat, kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Ya, memang benar. Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Dan Bapak rasa desa tersebut sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil, dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kuncoro pun menyetujuinya untuk kembali lagi ke desa tersebut. Entah mengapa, saat pemberangkatan ke desa tersebut, lagi-lagi keanehan pun terjadi kepada ibu. Ibu seperti tidak yakin jika menempati kembali desa tersebut adalah pilihan yang baik. Namun, apapun itu, ibu pun tetap menghormati keputusan bapak dan memang benar. Tujuan dari bapak sendiri adalah untuk menghindari kejaran Raden Angkoro beserta yang lainnya. Setibanya di desa tersebut, bapak dan yang lainnya pun terkejut. Ya, mereka seperti melihat keajaiban yang langka dari desa itu sendiri. Desa yang dulunya seperti desa mati, kini pun berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan. Orang-orang di sana menjadi sangat ramah. Banyak pendatang baru yang ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah bapak dan juga Raden Kuncoro beserta dengan yang lainnya. Pak, silakan mampir ke tempat kami, ucap seorang wanita dengan sangat ramah. Awalnya bapak menolak, namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu, akhirnya mereka pun menerima tawaran itu. Bapak dan yang lainnya pun disuguhkan teh hangat manis beserta dengan ketan goreng yang dibuat sendiri oleh wanita itu. Ngomong-ngomong, kalian semua pendatang dari mana? Tanya wanita itu. Ah, kami sebenarnya sudah pernah menempati desa ini. Tapi karena memang dulunya sempat ada masalah, ya akhirnya kami sempat pergi sementara, ucap Raden Kuncoro dengan polosnya. Masalah? Masalah apa? Tanya wanita itu. Raden Kuncoro pun menatap wajah bapak, ia seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kuncoro. Berawal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini. Sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menumbalkan banyak warga hanya demi kepuasan dirinya, jelas bapak. Maksudnya Mbak Jayo. Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut, ternyata rumor tentang Mbak Jayo pun sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin bapak sendiri belum mengenal wanita ini. Kamu kenal Mbak Jayo? Tanya ibu. Wanita itu pun tersenyum. Ia pun kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Mbak Jayo. Kurang lebih 2 tahun sebelumnya terjadinya kasus besar-besaran di desa ini. Aku sendiri adalah korban yang sama. Mbah Jayo sempat ingin memperkosaku hanya untuk menebus tawaran yang diminta oleh penghuni dari Alas Wingit, jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat duduk langsung terkejut. Pasalnya, satu persatu masalah dan keburukan dari Mbah Jayo itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. Lalu, apa yang dilakukan olehmu saat Mbah Jayo memaksa melakukan itu? Tanya ibu. Wanita itu pun sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Mbah Jayo, penumbalan, dan desa Alas Wingit. Aku sebenarnya sama seperti kalian.
Aku pun melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Ya, tujuannya adalah untuk bisa terhindar dari kejaran Bajayo. Ternyata bukan hanya bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Bajayo. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang sudah dilakukan oleh Bajayo. Suasana pun menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu. Ah, ngomong-ngomong, suamimu mana? Tanya bapak kepada wanita itu. Suamiku biasa pulang malam. Ia bekerja di luar desa, jelas wanita itu. Bapak pun lalu mengangguk, paham itu berarti di saat wanita itu pergi melarikan diri, sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan kepada wanita itu. Panggil saja aku Arumi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku. Senyum manis Arumi kepada bapak dan juga yang lainnya. Alhasil, mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara. Waktu berjalan dengan cepat. Desa Laswingit yang dulu ditakuti sebagai desa penuh dengan tumbal kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduk. Sampai-sampai banyak orang yang terus berdatangan ke sana dan membangun rumah di desa tersebut. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka pun tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu pun semakin berjalan. Tahun pertama, bapak menempati desa Laswingit. Bapak pun melihat perkembangan yang sangat maju di desa tersebut. Dan di tahun ini jugalah ibu pun mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu bapak yang mengetahui jika ibu hamil sungguh tidak bisa dibayangkan. Perasaan senang dan haru pun menjadi satu. Sampai-sampai dengan pemberitaan gembira seperti ini, bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa. Bapak pun juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluargaku. Mbak Arumi diberikan tugas oleh bapak untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang desa. Karena acaranya adalah doa bersama, jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin. Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah bapak. Mereka berduyun-duyun mendatangi rumah bapak sembari bersilaturahmi satu sama lain. Ibu dan Nyi Ratih yang kebetulan berada di belakang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tidak lupa Mbak Arumi. Karena suaminya masih berada di luar desa, Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu mensukseskan acara syukuran tersebut. Dan saat ibu dan Nyai Ratih sedang berbincang-bincang, Mbak Arumi pun tiba-tiba menghampiri keduanya, sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. Bu, minuman sudah dibuat semua? Tanya Mbak Arumi kepada ibu. Oh, Mbak Arumi, ini sudah semua. Silakan dibawa saja ke depan, ucap ibu. Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Ia pun kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyai Ratih sedang membicarakan Mbak Arumi. Mbak, sini kita ngobrol-ngobrol. Mbak Arumi pun mengangguk paham. Ia kemudian duduk di dekat Nyai Ratih. Mbak, kalau suami Mbak kerjanya apa ya? Kebetulan kan kita sudah 1 tahun lebih gak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi, ucap Nyai Ratih. Mbak Arumi pun terdiam. Ia seolah sedang memikirkan apa yang ingin dibicarakannya kepada ibu dan juga Nyai Ratih. Kerja apa memangnya Mbak? Tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela nafas sejenak. Ia kemudian menatap ibu dan juga Nyai Ratih dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. Sebenarnya suamiku sudah lama tidak kembali semenjak tragedi terbunuhnya Mbak Jayo. Aku sendiri belum mengetahui pekerjaannya secara pasti. Tapi terakhir ia bilang kalau pekerjaannya itu adalah sebagai tukang sembelih kambing. Jelas Mbak Arumi. Tukang sembelih kambing? Maksudnya jagal kambing? Tanya ibu. Iya benar. Dia bekerja di salah satu peternakan di luar desa. Makanya setiap kali suamiku pulang, ia pun selalu membawa kepala kambing. Ibu dan Nyai Ratih pun kompak mengucapkan, oh,
Terkait apa yang baru saja Mbak Arumi jelaskan, Mbak Arumi pun hanya terdiam, matanya penuh dengan keraguan dan juga ketakutan. Tampaknya sosok seperti Mbak Arumi ini adalah wanita yang baik. Ia rela menunggu 1 tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai jagal kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan juga kekuatan dalam menjalani kehidupan. Para warga yang sewaktu itu tergabung dalam silaturahmi antar satu sama lain akhirnya menjadi akrab dan lama-lama menjadi kompak. Sudah hampir jam 10 malam. Mbak Rumi pun belum tidur. Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berantakan. Melihat hal itu, ia pun langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Setelah selesai membereskan semuanya, Mbak Rumi pun izin pamit pulang ke rumah. Namun, saat dalam perjalanan pulang, Mbak Arumi mendengar sesuatu dari arah atas rumah ibu dan bapak. Ya, seperti suara orang tertawa. Namun, suaranya sangat lirih hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika. Dan karena penasaran, Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang. Dan saat ia melihat ke arah belakang, dari atas rumah terlihatlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian berwarna merah, wajahnya tertutup rambut, sedang terduduk sembari memainkan kakinya. Mbak Arumi yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Ya, Mbak Arumi pun pingsan di tempat. Bersamaan dengan itu, sosok wanita berbaju merah itu terbang ke arah hutan alas wingit sembari memekikkan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengarkan suara teriakan itu pun langsung keluar rumah. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Mbak Rumi sudah terbujur kaku di tanah dengan wajah yang pucat. Mbak Rumi kenapa? Tanya ibu. Bapak pun segera membawa Mbak Rumi masuk ke dalam rumah. Ibu segera memanggil Nyirati dan juga Raden Kuncoro. Malam itu mereka semua pun terkejut karena mendapati Mbak Rumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat. Sambil menunggu Mbak Arumi siuman, ibu pun mengoleskan minyak penghangat tubuh ke dahi Mbak Arumi. Dan tidak lama kemudian Mbak Arumi pun tersadar. Namun ada yang aneh. Tepat di saat Mbak Arumi sudah sadarkan diri, ia seperti orang yang sangat ketakutan dan segera memeluk tubuh ibu. Ada apa Mbak? Tanya ibu. Bu, ada demit Bu, ucap Mbak Arumi. Demit? Di mana? Di atas rumah ibu. Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, selama kematian Mbah Jayo, tidak ada lagi teror-teror mengerikan yang menyerang warga desa. Bagaimana ciri-cirinya? Tanya bapak. Mbak Rumi pun mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela nafas panjang dan minum terlebih dahulu agar bisa menceritakan dengan jelas kepada bapak. Sosok itu menggunakan pakaian merah, rambutnya panjang, lalu tertawa sembari memainkan kakinya. Dek, sosok yang barusan diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat di mana Bapak dan juga Raden Kuncoro mengetahuinya di hutan alas wingit. Tampaknya ada seseorang yang memang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sosok itu baru muncul sekarang setelah 1 tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok tersebut? Bapak pun mencoba untuk menenangkan keadaan. Ia pun kemudian meminta kepada Raden Kuncoro untuk mengantarkannya ke rumah malam itu juga. Alhasil, Raden Kuncoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Raden Kuncoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Rumi kala itu sudah penuh dengan tetesan darah. Mbak, ini darah apa ya? Tanya Raden Kuncoro. Oh, ini mas, sepertinya ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang. Tak lama kemudian, pintu rumah pun dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam, dengan kedua tangan yang sudah dipenuhi oleh darah. Nah, ini suami saya, namanya Kang Didi. Raden Kuncoro pun melihat pria yang disebut sebagai suami dari Mbak Rumi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia tampak familiar. Raden Kuncoro seperti sudah pernah melihat pria ini, entah tapi di mana.
Rasanya memang ia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami dari Mbak Arumi. "Perkenalkan, saya Didi, suami dari Arumi," ucap Kang Didi sembari menundukkan kepalanya. Ia pun tidak mau bersalaman dengan Raden Kuncoro dengan kedua tangannya yang masih berlumur darah. "Saya Raden Kuncoro," ucap Raden Kuncoro. "Terima kasih Mas, mohon maaf sampai merepotkan harus mengantar sampai rumah." "Oh, gak apa-apa. Saya izin pamit dulu ya." Tatkala Raden Kuncoro ingin pamit, ia merasa seperti ada yang menjanggal dari rumah Mbak Arumi. Ya, seperti ada sesuatu yang terus mengamatinya dari atap rumah. Itu hanya perasaan aku saja. Raden Kuncoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat, dan di keesokan harinya tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyak burung-burung yang berjatuhan tepat di halaman rumah. Ya, kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami 1 tahun yang lalu. Burung-burung banyak yang mati secara mendadak, lalu angin pun bertiup dengan kencang. Padahal kala itu belum masuk ke musim kemarau, sehingga membuat angin bertiup dengan kencang. Bapak memantau kejadian ini. Ia pun kemudian membahas hal ini kepada Raden Kuncoro dan yang lain. "Mas, sudah tahu kan? Banyak para warga yang melihat fenomena aneh di depan rumahnya," ucap Raden Kuncoro. "Aku tahu. Dia ada di sini," ucap Bapak. "Siapa?" "Pria misterius itu. Dia yang sudah membunuh Mbak Jayo kini sedang memantau kita semua. Aku tahu. Ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita." Raden Kuncoro tidak paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Sepertinya Bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini hingga membuat Raden Kuncoro kebingungan. "Kita sudah ketahuan," ucap Bapak. "Maksudnya ketahuan apa, Mas?" tanya Raden Kuncoro. "Ada 2 kemungkinan pikiranku. Pertama, orang itu ingin kembali mencari tumbal, dan yang terakhir, dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang tengah dikandung oleh istriku." Raden Kuncoro terkejut mendengarkan hal itu. Bagaimana mungkin pikiran Bapak bisa sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan oleh opininya sendiri. "Tapi Pak, kenapa Bapak bisa tahu kalau ada orang lain yang ikut campur dalam kejadian ini?" tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk Bapak dan juga Raden Kuncoro. Bapak pun terdiam sejenak. Ia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak. Sebelumnya ada banyak para warga juga yang mengandung bayi. Namun anehnya, mereka itu tidak diteror. Coba pikirkan, kenapa momennya sangat pas ketika terjadi kepada kita? Ibu dan juga Raden Kuncoro pun mulai paham dengan hal itu. Mereka kemudian mengangguk. Semua yang dikatakan Bapak ada benarnya. Mengapa hanya ketika tatkala ibu hamil kejadian aneh ini terulang kembali? Dan bersamaan dengan itu, Mbak Arumi pun bersama dengan seorang pria asing berjalan menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria tersebut tampak tidak asing, sangat familiar dan seolah seperti pernah bertemu dengannya, namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. "Assalamualaikum. Kenalkan, ini suami saya, namanya Kang Didi. Baru saja pulang dari urusannya." "Waalaikumsalam." Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didi pun segera menyodorkan tangannya dengan bermaksud menyalami tangan kepada Bapak. Dan saat menyentuh tangan pria yang bernama Didik tersebut, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ya, Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didi. Ia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didik. Ya, wanita itu mirip seperti sosok yang ia temui di hutan alas wingit yang membunuh Mbak Jayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama, wanita itu pun menengok ke arah Bapak sembari mengucapkan sesuatu kepada Bapak. "Anakmu akan mati." Ibu pun langsung menepuk pundak Bapak yang kelamaan memegangi tangan Kang Didi. "Pak, astagfirullah." Bapak pun lalu melepaskan tangannya dan langsung meminta maaf kepada Kang Didik atas perbuatannya yang tidak nyaman. Maaf Kang, Mbak, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Ayo, silakan duduk dulu." Aneh,
Rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didi. Sewaktu bapak memegang tangannya, ia pun langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis sewaktu kejadian Bajayo. Bedanya, bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Apa mungkin karena memang sangat misterius, pria tersebut enggan memperjelas wajahnya. Dan jika benar apa yang bapak pikirkan itu terjadi, berarti Kang Didik ini adalah pria misterius yang selama ini bapak cari. Bapak pun masih terdiam. Ia terus memantau, melihat, dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik. Siapa tahu dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didik ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan juga teror yang baru saja semalam dirasakan oleh Bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, ibu pun juga mengajak Mas Rahardian untuk berkenalan dengan saudara barunya, yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. "Nah, ini Mas Rahardian, baru bangun," ucap ibu kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didi. "Wah, Dedek, baru bangun ya?" Mas Rahardian pun menyalami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Lalu, ibu pun segera membawa kembali masuk Mas Rahardian ke dalam kamar. Barulah obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didi kepada ibu dan juga bapak. "Sebelumnya, ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Dan karena kebetulan suami saya ini jarang pulang, ya mungkin warga juga akan asing padanya," ucap Mbak Arumi kepada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak pun hanya mengangguk. Kang Didi sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam, hampir mirip seperti bapak. Ia tidak akan berbicara sebelum diberikan pertanyaan atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didik dan lain sebagainya, bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didik di luar desa Alaswingi tersebut. "Maaf kalau boleh bertanya, berarti Kang Didik ini bertugas sebagai tukang sembelih kambing di luar desa?" tanya bapak. "Oh, benar Pak," ucap Mbak Arumi. Kang Didik hanya tersenyum. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada bapak. Pikir bapak, Kang Didi mampu menjawab pertanyaan yang baru saja ia lontarkan. Selain itu, Kang Didi ini membantu perkembangan desa ini dengan bekerja sama dengan orang-orang di luar sana dalam masalah pembangunan desa Alaswingit ini, jelas Mbak Rumi. Bapak dan ibu pun mengangguk paham. Memang benar, Kang Didi sendiri pun sudah memiliki jasa yang luar biasa kepada perkembangan desa Alaswingit. Salah satunya adalah pembangunan musola dan juga bangunan-bangunan strategis lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal, akhirnya Mbak Arumi dan suaminya pun izin pamit. Namun, saat sebelum pamit, Kang Didi membisikkan telinga Mbak Arumi terkait sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada ibu dan juga bapak. "Bu," kata Kang Didi, "hati-hati ya. Soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini itu sangat istimewa. Takut ada gangguan," ucap Mbak Arumi kepada ibu. Dan setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbak Arumi dan juga Kang Didik pun pamit untuk pulang ke rumah. Ibu yang mendengarkan kalimat menakutkan itu pun hanya bisa memegangi perutnya sembari membaca doa. Ia sadar bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya bukanlah bayi biasa. Bapak pun sempat terkejut saat Kang Didi ingin mengatakan hal itu, namun lewat bisikan kepada Mbak Arumi. Apakah selama obrolan itu berlangsung, Kang Didi selalu memperhatikan perut ibu? Atau memang ada sesuatu yang sudah dulu diketahui oleh Kang Didik sampai-sampai ia tahu kalau ibu hamil? Padahal mungkin saja Mbak Arumi yang memberitahu, tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didik, itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi dan juga Kang Didik terhadap kehamilan ibu. Bapak menjadi tidak tenang atas perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didi lewat Arumi. Menurut Bapak, pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi syok dan juga ketakutan. Selain itu, ada keanehan yang membuat Bapak yakin jika pria misterius itu sendiri adalah Kang Didi.
Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia bahkan hanya tersenyum, mengangguk, dan memejamkan matanya. Itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung kepada diri Kang Didik untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Mbah Jayo meninggal dunia. Bu, Ibu ngerasa ada yang janggal gak sih sama Kang Didi? Dan kenapa Kang Didi tahu kalau Ibu hamil? Apa jangan-jangan dia juga telah mempersiapkan ini semua? Jelas Bapak. Mempersiapkan apa, Pak? Tanya Ibu. Desa ini sebenarnya belum terlepas dari kutukan masa lalu. Selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskannya begitu saja. Namun, aku rasa Kang Didi bukanlah orang di balik ini semua. Ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion penting dari kutukan ini. Bapak terus berpikir keras, ia pun terus memikirkan siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual untuk mengambil bayi yang berada di dalam kandungan wanita hamil. Belum ada jawaban pasti yang bisa mengungkap semua teka-teki yang berada di dalamnya. Bapak pun hanya bisa bersabar sembari terus melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakai. Hingga di suatu malam, saat semua sedang tertidur, ada suara aneh yang berasal dari atap rumah hingga membuat ibu terbangun. Ibu sangat penasaran atas suara itu. Ia pun kemudian keluar dari kamar untuk mengecek luar rumah yang ditakutkannya ada maling yang mungkin bisa saja ingin menjebol rumahnya. Namun, baru saja ibu ingin membuka pintu depan rumah, tiba-tiba bulu kuduknya merasa merinding dengan hebat. Ibu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya dari arah belakang. Dan saat ibu membalikkan tubuhnya dan menengok ke arah belakang, ia tidak melihat apapun yang ada di sana. Karena merasa takut, ibu pun lalu kembali ke kamar. Namun, belum juga dirinya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada sebuah tangan menepuk pundaknya. Dan saat ibu melihat bagian tangan yang menepuk pundaknya, ia pun terkejut sekaligus panik karena tangan yang menepuk pundaknya itu bukanlah tangan manusia. Perlahan, tangan itu menekan kencang pundak ibu hingga ibu pun merasa sakit yang luar biasa. Allahu Akbar. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh ibu. Setidaknya dengan menyebut kalimat itu, ibu merasa terlindungi dan gangguan dari makhluk itu perlahan lepas dengan sendirinya. Akan tetapi, efek yang diberikan kepada makhluk itu kepada ibu sangatlah besar. Tubuh ibu langsung melemas, tidak berdaya, dan perutnya seolah seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ibu terus memegangi perutnya agar bisa menahan rasa sakit itu. Ia pun juga memanggil-manggil bapak beberapa kali. Pak, Pak. Sembari merangkak ke arah kamar, ibu merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Ibu takut jika bayi yang masih berada di dalam kandungannya itu keguguran karena hal tadi. Pak, tolong Pak, ucap ibu dengan nada yang tambah kencang. Bapak yang mendengar teriakan ibu barusan pun langsung terbangun dan ia sangat terkejut kala melihat ibu merangkak memasuki kamar sembari memegangi perut. Astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat ibu ke kasur. Ia pun lalu menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ibu masih merintih kesakitan. Mas Rahardian yang semula tertidur kini terbangun saat mengetahui ibu merintih kesakitan sambil terus memegangi perutnya. Bapak pun segera pergi ke dapur. Ia pun lalu mengambil air minum dan membacakan doa ke dalam air minum tadi sembari membawa baskom yang berisikan air. Ya, Bapak tahu ada yang tidak beres dengan perut ibu. Bu, minum bu. Namun ibu seperti tidak bisa melakukan apa-apa selain terus memegangi perutnya. Bapak pun mulai merasa khawatir dengan keadaan ibu. Ia pun kemudian memaksa ibu untuk meminumnya sembari memegangi bagian leher ibu agar tidak jatuh ke belakang. Baca bismillah. Setelah ibu meminum air itu, kedua tangannya pun langsung lemas. Ia tidak lagi memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Namun, tidak lama kemudian ibu merasa mual. Ia merasa seolah ada yang akan keluar dari mulutnya. Kebetulan, bapak pun sudah mempersiapkan wadah untuk itu semua. Keluarkan semua, ucap bapak. Dan saat dimana ibu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bapak terkejut ketika yang dimuntahkan oleh ibu itu berupa riak dengan warna yang hitam legam bercampur sedikit darah yang warnanya sudah tercampur. Lalu ada beberapa benda padat yang berukuran kecil. Astagfirullah, bapak heran.
Mengapa ibu bisa sampai mengeluarkan sesuatu yang sangat aneh dari mulutnya? Apakah ada sesuatu yang baru saja menyerang ibu malam itu? Ibu pun merasa tenang. Ia lalu merebahkan tubuhnya sembari memeluk Mas Rardian yang masih bersedih dengan keadaan ibu barusan. Di keesokan harinya, ibu pun lalu menceritakan hal itu kepada bapak. Sambil menangis, ibu pun meminta kepada bapak untuk segera pindah rumah karena dia tidak mau akan ada lagi gangguan-gangguan aneh. Ya, nanti aku carikan tempat yang lebih layak ya. Sekarang jangan banyak pikiran dulu. Aku tahu bayi yang berada di dalam kandungan ini bukanlah bayi biasa. Dalam pelukan bapak, ibu pun hanya bisa menangis sambil mengingat sosok aneh yang baru saja meremas pundaknya dengan kencang. Belum tahu apa bentukan dari sosok itu, tapi ibu sangat yakin sosok itu bukan berbentuk seperti kuntilanak atau bentukan yang pernah ia lihat. Dari bentuk tangannya yang hitam legam, kemungkinan sosok itu mirip seperti sosok jin kala ireng yang pernah ia temui. Keesokan harinya, bapak pun mengajak Raden Kuncoro untuk berjalan-jalan keliling desa yang ada di sekitaran Alas Wingit. Ya, tujuan awal bapak mengajak Raden Kuncoro adalah ingin menceritakan kejadian yang janggal pada malam hari dan juga mencari cara agar bisa menghindari gangguan-gangguan yang sering meneror itu. Mas, kamu tahu nggak? Semalam itu istriku terkena teror. Pundak istriku itu dipegang oleh salah satu sosok yang mungkin saja berasal dari penghuni Alas Wingit, ucap bapak kepada Raden Kuncoro. Loh, kok bisa? Aku juga tidak tahu mas. Tapi semenjak Kang Didik, suami dari Mbak Arumi itu berkunjung ke rumah, keanehan demi keanehan selalu ada, hampir di tiap malam. Jelas bapak. Dan sewaktu bapak mengatakan sesuatu tentang Kang Didi, tiba-tiba Raden Kuncoro menghentikan langkahnya. Ia seperti mengingat sesuatu yang mungkin saja ada kaitan dengan teror-teror yang baru saja terjadi kepada bapak. Ada apa mas? Kok berhenti? Kang Didi, aku rasa dia adalah pria misterius yang ada hubungannya dengan Bajayo sewaktu ritual di malam purnama itu. Ya, ternyata yang merasakan hal itu bukanlah hanya bapak. Raden Kuncoro juga merasakan hal yang sama jika Kang Didi ini ada hubungannya dengan pria misterius yang merupakan orang terdekat Bajayo. Jadi, kamu juga berpikir seperti itu? Tanya bapak kepada Raden Kuncoro. Bukan hanya itu. Sosok wanita merah itu, aku pernah mengetahuinya tepat di atap rumah Mbak Arumi. Apakah kamu ingat kejadian di mana Mbak Arumi teriak histeris tepat di depan rumah? Tanya Raden Kuncoro dengan ekspresi yang begitu menggebu. Bapak pun hanya mengangguk. Ia ingin mendengarkan secara rinci penjelasan yang diarahkan oleh Raden Kuncoro. Tepat di malam hari ketika aku mengantarkan Arumi, aku mendapati Kang Didi sudah ada di rumah. Nah, ada beberapa hal yang janggal saat itu, tapi aku masih belum yakin. Apa? Aku mendapati darah kambing yang berceceran di sekitaran lantai rumah mereka. Mendengarkan kalimat itu, bapak pun langsung berpaling untuk segera pulang ke rumah. Ya, ia merasa jika ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raden Kuncoro. Sementara itu, ibu yang masih berada di rumah masih sangat tertekan. Ia tidak ingin pergi kemana-mana selain bersama dengan bapak. Dan saat dimana ibu ingin masuk ke dalam kamar mandi, ia pun mendapati banyak darah yang berceceran di kamar mandi. Darah. Pintu kamar mandi saat itu masih tertutup. Ibu tidak meyakini jika ada orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Namun dari dalam kamar mandi, ibu mendengar sayup-sayup seseorang tertawa lirih. Perlahan, ibu pun membuka pintu kamar mandi. Dan saat ibu membuka pintu kamar mandi, betapa terkejutnya saat ia melihat ada seorang wanita memakai baju berwarna merah sedang menggerogoti bayi yang masih berupa janin. Sosok itu kemudian menatap wajah ibuku lalu tersenyum menyeringai. Ibu pun lalu jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri tepat di depan pintu kamar mandi. Bapak pun mempercepat langkah kakinya. Ia semakin khawatir atas keadaan ibu yang ia tinggal di rumah. Mungkin perasaannya sedang kalut dan saat mengetahui cerita yang baru saja Raden Kuncoro ceritakan barusan mengenai sosok wanita berbaju merah yang ada di atap rumah Mbak Arumi. Mas, kita nggak jadi keliling.
Ada yang harus aku selesaikan. Dan saat bapak sudah ingin sampai ke rumah, ia pun mendengar suara tangisan dari Mas Rahardian dari dalam rumah. Bapak pun langsung berlari ke arah rumah karena ia merasa ada yang tidak beres dengan tangisan dari Mas Rahardian yang terdengar jelas dari luar rumah. Astagfirullah, teriak bapak. Saat bapak dan Raden Kuncoro masuk ke dalam rumah, mereka berdua terkejut saat melihat Mas Rahardian sedang menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibu, Ibu, ucap Mas Rahardian. Astagfirullah. Bapak pun segera mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar lalu ia rebahkan di atas kasur. Raden Kuncoro juga membantu menenangkan Mas Rahardian. Ia tahu betul jika ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumah itu. Tidak berselang lama, ibu pun lalu sadar. Ia pun kemudian menggenggam erat tangan bapak sembari mengatakan sesuatu. Dia ada di sini. Siapa, Bu? Perempuan merah. Apa yang baru saja kamu lihat? Darah dan wanita itu sedang memakan janin bayi. Ia ada di kamar mandi barusan. Hari itu bapak menjaga ibu seharian penuh. Ia pun juga meminta kepada Raden Kuncoro untuk waspada terkait gangguan dan teror-teror yang bisa saja muncul saat keadaan genting seperti ini. Untuk menghindari rasa trauma yang berlebihan, akhirnya keesokan harinya bapak pun melakukan sesuatu untuk menghindari gangguan tersebut. Ya, bapak memiliki sebuah cara agar ibu bisa terhindar dari gangguan demit-demit yang mencium bau wangi dari bayi yang sedang dikandungnya. Cara ini disebut nama beleman. Ya, beleman adalah kulit gabah yang dibakar tepat di malam hari untuk menghindari bau wangi yang berada di dalam perut sang ibu hamil. Tujuannya adalah agar si ibu hamil tidak diganggu oleh gangguan-gangguan yang berada di sekitaran. Dengan membakar beleman, bapak pun berharap ibu tidak diganggu lagi. Lalu, tepat jam 10 malam, beleman tersebut dibakar di beberapa titik. Titik pertama berada di depan rumah. Titik ini yang paling rawan dan sering sekali mendapat gangguan aneh dari luaran. Sosok yang berada di depan rumah ini adalah sosok wanita yang sedang memegang bayi, lalu berganti ke titik berikutnya yang berada di belakang rumah. Di titik ini, bapak sangat meyakini adanya makhluk penunggu yang bisa saja mengganggu ibu ketika malam hari tiba. Lalu, yang terakhir berada di bagian kanan rumah. Ya, lokasi ini sangat begitu sensitif karena letaknya yang dekat dengan pepohonan dan menghadap hutan alas wingit. Oleh karena itu, ketiga beleman diletakkan di ketiga titik yang berbeda dan disesuaikan dengan energinya masing-masing. Setelah beleman itu diletakkan, mereka semua pun merasakan eksistensi yang berada di sekitaran dari depan rumah. Bapak melihat ada seorang wanita dengan menggunakan kain berwarna putih sedang bertengger di pepohonan sambil mengarahkan semua benda yang berada di tangan kanannya. Benda itu diyakini sebagai bayi yang sedang ditimang-timang oleh sosok tersebut. Ya, sosok itu menggoyang-goyangkan benda yang berada di tangannya lalu mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, seperti orang marah karena tidak bisa mencium bebauan wangi yang berasal dari perut ibu. Berlanjut yang kedua, yang berasal dari bagian kanan rumah, bapak melihat sosok nenek-nenek yang menggunakan gaun berwarna hitam sedang mencakar-cakar tanah. Ya, sosok itu juga merasa kesal karena tidak bisa lagi mencium bau wangi bayi yang berada di dalam perut ibu. Alhasil, ia pun mencakar-cakar tanah sebagai bentuk kekesalan dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bapak. Dan yang terakhir berada di bagian belakang rumah. Dari belakang rumah, bapak mendengar suara teriakan demi teriakan yang sangat mengerikan. Lalu disusul dengan gedoran pintu yang dilakukan oleh sosok-sosok yang berada di belakang rumah. Ternyata para penghuni dari hutan alas wingit tengah mengincar bayi yang sedang dikandung oleh ibu. Itu menandakan jika ada seseorang yang memang sengaja menggerakkan mereka semua seperti halnya kejadian 2 tahun silam saat ada pasangan suami istri yang diteror oleh seluruh sosok dari hutan alas wingit hingga bayi yang berada di kandungan ibunya pun meninggal dunia. Dan bukan hanya hal itu, keduanya pun juga didapati tewas secara mengenaskan dengan kematian yang tidak wajar. Berkaitan dengan penghuni alas wingit, mereka semua marah karena aroma wangi bayi yang berada di perut ibu menjadi hilang.
Selain itu, mereka pun juga mencari cara agar bisa kembali mencium aroma wangi bayi tersebut. Namun, itu sia-sia dan tidak pernah mereka ketahui aroma bayi yang sebenarnya dengan dibakarnya beleman tersebut. Akhirnya, ibu pun terhindar dari gangguan-gangguan yang ada di sekitaran rumah. Akan tetapi, hal ini akan terjadi hanya saat fase-fase tertentu, ya beleman yang bertujuan untuk menghilangkan wangi bayi yang berada di dalam kandungan harus dibakar hingga usia kehamilan ibu menuju 7 bulan. Namun, di bulan pertama, saat ibu sedang hamil, gangguan demi gangguan yang mengerikan sudah sangat terasa. Apalagi mereka yang berdatangan ke rumah bukan hanya satu atau dua sosok, melainkan lebih dari puluhan sosok yang berasal dari alas wingit terus saja berdatangan ke rumah. Berkali-kali ibu merasakan ketakutan karena hal-hal yang menjanggal juga terus-menerus meneror. Ini harus diselesaikan, ucap Bapak. Bapak yakin kaitannya dengan sosok wanita merah dan juga para sosok yang berasal dari alas wingit itu dikarenakan kedatangan misterius dari Kang Didi. Jika itu dibenarkan, maka bisa jadi Kang Didi adalah pelaku dari teror yang melanda ibu selama berhari-hari ini. Bapak pun terus membakar beleman di setiap malam. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh si pelaku teror ketika Bapak menggunakan perisai khusus untuk mencegah bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Tepat jam 2 pagi, Bapak pun masih memperhatikan sekitaran. Bapak tidak ingin sedetik pun kecolongan. Ia pun berusaha penuh untuk melindungi ibu dari gangguan-gangguan. Dinginnya malam, begitu juga dengan hembusan angin yang semakin malam semakin kencang, membuat Bapak semakin waspada. Ia pun kemudian kembali menatap alas wingit, tempat di mana para sosok misterius bermunculan dari sana. Dan benar saja, saat Bapak memandangi hutan alas wingit dari kejauhan, Bapak melihat ada seorang pria menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya yang sedang berdiri. Pria tersebut terlihat membawa sesuatu di tangan kanannya. Siapa itu? Ucap Bapak. Lalu, tidak berselang lama, pria itu pun mengangkat tangannya sembari menggoyang-goyangkan benda yang ada di tangan kanannya. Kepala kambing. Bersamaan dengan itu, terdengarlah suara mengerikan dari dalam hutan alas wingit secara perlahan. Sosok-sosok yang berada di dalam hutan alas wingit itu keluar secara bergantian. Ya, mereka keluar dengan aneka ragam bentuk dan cara jalan yang berbeda-beda. Ada yang menyeret kakinya di tanah, ada yang merangkak, ada yang berterbangan, dan yang paling mengerikan adalah dari banyaknya sosok tersebut keluar sosok wanita memakai pakaian serba merah dengan rambut yang menutupi bagian depan wajahnya. Sosok itu kemudian berdiri tepat di samping pria itu sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. Mereka semua berencana untuk mengambil jabang bayi yang berada di perut ibu tepat di malam itu juga. Selesai. Wow, luar biasa. Semakin mengerikan ya. Dan aduh, nggak ngerti juga ya sama Mas Arto ini ya. Kenapa sih ini malah balik lagi ke desa Wingit itu? Ini jelas-jelas Bu Esa sudah melarang ya. Tapi ternyata dia kembali lagi dengan alasan ingin menyelamatkan para penduduk desa Wingit itu dari jatuhnya tumbal-tumbal ya. Makanya ya di lain sisi sifat dari Mas Arto ini baik karena ingin menyelamatkan orang-orang desa itu. Tapi di lain sisi juga apa ya, keselamatan mereka lah, keselamatan keluarga kecil Mas Arto ini yang harus diperhatikan. Tapi dia sudah memilih untuk kembali dan ternyata di sini kehamilan kedua dari Bu Esa, yang mana bayi ini sangat diincar oleh para penghuni alas wingit. Di akhirnya juga tadi akhir kisahnya menegangkan sekali ya. Makin gak sabaran aja untuk kita lanjut part 11. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan juga bisa di-share ya linknya ke teman-teman semuanya agar yang lain-lain bisa ikut menikmatinya, ikut terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe ya, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa loncengnya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya di setiap jam 1 siang. Jadi Ilo Ekstrim ini di setiap jam 1 siang
Lalu ada Extreme Movie di jam 7 malam setiap harinya, dan terakhir ada di Lo Bercerita di jam 10 malam setiap harinya. Tiga video setiap harinya, mudah-mudahan bisa selalu menghibur teman-teman semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir, karena kalian kami terus berkarya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah ya, bisa dikirimkan kisahnya, kisah pribadi bertemakan horor misteri. Jadi pribadi ini bisa dari diri sendiri, bisa juga dari teman ataupun keluarga ya. Boleh dikirimkan ke kami lewat bentuk tulisan, boleh lewat voice note, rekaman suara, boleh, bebas ya, senyamannya teman-teman aja. Silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, 087845094752 ya. Dan yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kita bawakan, harap bersabar ya, karena masih harus melewati proses penggarapan. Dan jika penggarapannya sudah selesai, akan kami kembalikan lagi untuk dicek kembali, baru kita akan bawakan. Dan insya Allah keseluruhan akan kita bawakan satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.